Halo, nama aku Mala. Pekerjaan aku sebagai pilot di salah satu maskapai di Indonesia. Aku menjadi seorang pilot karena aku sering berinteraksi dengan teman-teman aku yang sudah duluan menjadi pilot. Dari situ aku ngerasa tertantang untuk mencoba pekerjaannya. Aku sekolah pilot itu 1 tahun lebih. Tantangan aku menjadi pilot itu karena ini pekerjaan laki-laki yang aku harus meluruskan stigma-stigma perempuan itu selalu berada di bawah kan. Jadi aku harus memaksimalkan rasa percaya diri aku untuk bisa setara dengan laki-laki. Aku harus tampil lebih cantik dan lebih percaya diri. Itu salah satu caranya untuk bisa lebih menyetarakan dari mereka. Selama ini aku nggak pernah dapat diskriminasi, malah justru aku mendapat support dari mereka. Karena aku salah satu perempuan yang pertama di salah satu maskapai aku, jadi aku lebih banyak support dari teman-teman, rekan-rekan pilot. Aku pertama kali disulam alis itu di tahun 2015. Aku juga sulam bibir juga, dalam waktu yang bersamaan juga. Aku decide untuk sulam alis dan sulam bibir di Anggi Rasli karena yang pertama sudah terpercaya. Aku juga udah banyak baca reviewnya, jadi aku lebih pilih di Mbak Anggi. Benefit aku setelah aku sulam alis dan sulam bibir di Mbak Anggi, aku terlihat lebih cantik, terlihat lebih fresh, dan lebih praktis aja. Aku tahu Mbak Anggi Rasli, pada saat itu aku sempat browsing, terus aku baca-baca reviewnya, kebetulan nomor urut teratas untuk tempat sulam alis terbaik di Jakarta. Untuk hari ini, treatment untuk Mala adalah sulam bibir dan sulam alis. Setelah 5 tahun, baru Mala datang retouch lagi, dan aku in charge untuk sulam alisnya. Retouch itu adalah treatment untuk menyempurnakan hasil sulam yang pertama. Nah, biasanya tergantung dari kebutuhan klien masing-masing. Ada yang butuh retouch setelah 1-6 bulan misalnya, karena penggunaan obat dokter atau penggunaan kosmetik atau skincare yang ada brightening-nya. Ada juga yang kira-kira baru retouch setelah 1 atau 2 tahun karena kebetulan kulitnya menyerap pigmen sulam dengan baik. Downtime untuk retouch kira-kira 1 minggu sampai dengan 10 hari, bergantung dari kondisi kulit klien tersebut. Ekspektasi dari hasil retouch adalah karena retouch ini merupakan penyempurnaan dari treatment yang pertama. Jadi biasanya di retouch ini orang sudah bisa melihat hasil dari pengelupasan. Dia bisa melihat warna yang tersisa atau tertinggal di kulitnya. Dan biasanya di retouch ini orang sudah lebih berani untuk mengeksplor baik dari bentuk ataupun warna karena mereka sudah lihat hasil yang natural dari treatment pertama. Hari ini kita kedatangan Mala. Mala ingin retouch untuk sulam alis dan sulam bibir. Nah, yang untuk sulam bibirnya aku yang pegang. Kenapa retouch itu dibutuhkan? Karena banyak hal yang diharuskan difinalisasikan di retouch. Misalnya kurang warna, kurang bentuk, dan semacamnya. Downtime untuk dari treatment pertama ke retouch itu membutuhkan waktu 3-1 bulan. Kenapa bisa selama itu? Karena bibir kita dari lapisan luar hingga lapisan dalamnya butuh recovery dulu, healing dulu sebelum retouch. Efek dari sulam bibir yang paling terasa itu adalah perubahan warna bibir. Let's say kalau kamu punya dark lips, itu bisa menghilang dark lipsnya dan bibir kamu lebih tampak cerah. Oke, untuk treatment Mala retouch kemarin, akhirnya dia kembali retouch setelah 5 tahun ya Mbak? 2017 ya, ya kalau nggak salah ya. Terakhir dia kesini tahun 2017. Nah, begitu datang warna alis sudah memudar, jadi terlihat jelas perbedaan. Kebetulan alis Mala, alis aslinya itu tebal tapi pendek, jadi harus dipanjangkan sehingga lebih
apa ya, membingkai wajahnya. Nah, kebetulan Mala ini kan bekerja di bidang yang banyak laki-lakinya gitu. Jadi kita juga harus menjaga supaya kelihatannya nggak apa ya, nggak lebay, nggak too much. Jadi tetap natural karena wajahnya Mala sendiri sudah tegas, sudah ke structure gitu ya. Jadi kita hanya meng-highlight bagian-bagian terbaiknya gitu. Nah, untuk alis sendiri, alisnya sudah terlihat jelas, yang warnanya sudah memudar. Jadi aku fokus dengan menggunakan teknik HD brows untuk mengisi bagian belakang sehingga alis yang pendek tadi terlihat lebih nyambung dan masih natural. Oke, kalau untuk sulam bibir, saya cuman memaintain warna aja karena warnanya sudah agak pudar. Yang jadi PR adalah ketika pertama kali Mala kesini, saya harus mengcover area gelapnya dulu, menyamakan area warna bibirnya. Nah, baru saya masukkan warna-warna natural ke bibirnya. Nah, jadi tadi saya hanya masukin warna pink aja sih untuk memaintain yang sudah ada. Hal proses retouch yang aku rasain pertama itu pasti di anestesi dulu. Pada saat pengerjaannya pun nggak terlalu sakit kok dibanding pengerjaan yang pertama. Mbak Rasi sama Mbak Anggi ngerjainnya teliti banget, telaten banget, mengisi bagian-bagian yang sudah memudar. Pokoknya aku happy banget deh dikerjain sama mereka. Aku decide untuk sulam alis dan sulam bibir bukan karena cantik semata aja, tapi lebih ke self-love. Aku respect dengan apa yang ada di badan aku. I feel complete, fresh, dan aku nggak ribet lagi, mesti harus touch up. I'm ready to go.